hiperkifosis. Ya. Hiperkifosis itu biasanya terjadi pada bagian tulang belakang yaitu torakal ya, karena memang posturnya secara alami itu adalah bentuknya kifosis. Tapi kalau misalnya dia berlebihan atau tidak sesuai dengan sudutnya, maka dia disebut dengan gangguan postur yaitu hiperkifosis. Jadi kalau ada yang bilang, "Pak, punggungmu kifosis ya, masih normal." Tapi kalau dia bilang hiperkifosis, itu sudah masalah namanya, karena udah lebih daripada normal nih. Ya, hiperkifosis itu digambarkan sebagai kelengkungan pada anteroposterior. Nah, jadi kelengkungannya itu sifatnya adalah ke depan dan belakang. Makanya ketika teman-teman mau memastikan dia hiperkifosis atau tidak, baiknya itu adalah melihat dari sisi lateral. Nah, karena akan sangat terlihat kalau dari sisi lateral. Berbeda dengan skoliosis. Nah, kalau skoliosis itu enaknya adalah kita melihatnya dari depan ataupun belakang. Ya, karena dia sifatnya adalah sagittal plane atau bidang sagittal. Nah, dikatakan dia hiperkifosis itu adalah ketika sudutnya itu lebih daripada 40 derajat. Ya. Rata-ratanya berapa, Pak? Jadi nilai normal setiap orang itu berbeda-beda. Tapi ketika dia masih di rentang 20 derajat sampai 40 derajat, itu masih dikatakan normal. Kurang daripada itu masalah. Lebih daripada itu juga masalah. Terus kemudian ternyata ya seperti yang ditanyakan tadi, sudut itu akan meningkat atau kiposisnya tadi itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Itu sudah fisiologisnya, normal malahan. Ya, tapi mungkin ada yang bisa mempertahankan dengan otot-otot yang bagus atau enggak dengan melakukan gym, olahraga, posturnya bagus sampai umur sekian, itu ya baik. Tetapi sebenarnya normalnya adalah strukturnya itu akan mulai berubah. Ya, ketebalan dari setiap ruas vertebranya itu akan berubah. Ya, bentuknya sudah mulai ada yang osteoporosis, ada yang radang di situ, sehingga bentuknya akan mulai berubah sehingga terjadi yang disebut dengan kifosis, tapi itu berkaitan dengan usia. Ya. Untuk mendefinisikan hiperkifosis atau perubahan tulang belakang torakal yang normal yang terkait dengan penuaan, itu bisa dilihat dengan derajatnya. Jadi kalau untuk lansia yang wanita, ya, lansia wanita itu masih dikatakan normal jika derajat itu sekitar 48 sampai 50 derajat. Ya, lansia perempuan ya. Kemudian untuk lansia laki-laki atau pria itu sekitar 44 derajat. Tetapi nanti setiap satu dekade ini akan terjadi penambahan ya, sekitar 9 sampai 10 derajat setiap satu dekade. Ya, setiap 10 tahun itu akan terjadi penambahan. Misalnya dia dari 50 derajat tadi wanita, bisa saja 10 tahun kemudian secara normal itu akan berubah menjadi 60 misalnya. Ya, semakin bertambah usia semakin menjadi perubahan. Tapi setiap satu dekade per 10 tahun ya. Nah, untuk yang kita yang usia masih produktif dan usia masih muda, itu dia rentangnya tadi sekitar 20 sampai 40. Itu yang muda ya. Kategori yang termasuk dalam hiperkifosis itu ada yang berdasarkan pada permasalahannya karena postur, ada yang struktural. Kalau yang postur ini berkaitan dengan apa? Misalnya berkaitan dengan aktivitasnya atau kebiasaannya sehari-hari. Kebiasaannya bungkuk, makannya bungkuk, main HP-nya bungkuk, main game-nya bungkuk, main bekerja pakai laptopnya bungkuk, ya. Sehingga itu terjadi secara terus menerus ya, beberapa bulan, tahun ya, baru nanti akan timbul yang disebut dengan postural kifosis atau postural hiperkifosis. Dan itu yang biasanya mudah untuk kita tangani, karena yang bermasalah biasanya kita tinggal berikan intervensi, yang bisa kita rilis, bisa kita lakukan intervensi terapi latihan atau exercise ya sesuai dengan problem yang ada. Terus kemudian kita berikan edukasi atau cara postur yang benar,
maka dia biasanya nanti akan bisa berubah. Tapi kalau yang struktural, contohnya adalah yang congenital kyphosis atau yang bawaan dari lahir, dan dari lahir itu strukturnya memang sudah berbeda ya bentukannya. Atau ada yang disebut dengan Sherman disease. Ya, Sherman disease ini itu adalah perubahan struktur pada bagian torakal atau kyphosis yang terjadi karena perubahan strukturnya, dan itu sifatnya struktural. Nah, itu agak sedikit sulit. Makanya teman-teman pada saat menggali atau menanyakan kepada pasien, ditanyakan kira-kira dirasakannya sudah dari kapan. Jangan-jangan dia sekarang misalnya usianya 25, ternyata problem itu sudah ada atau sudah dilihat sama orang tuanya dari umur misalnya 6 tahun, semakin ini semakin terlihat. Berarti itu kan istilahnya adalah didapatkan pada saat dia lahir pokoknya. Atau mungkin dia Sherman disease. Nah, Sherman disease ini nanti akan berbeda penanganannya. Mungkin saja bisa dilakukan dengan intervensi, tetapi biasanya juga dibarengi dengan operasi karena yang bermasalah adalah strukturnya. Ya. Dan juga kadang ada yang kombinasi, ya, ada yang postural plus struktural. Postural plus struktural ini ya sedikit lebih berat lagi, ya. Yang paling mudah itu adalah yang kyphosis karena postural, ya. Terus kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan hiperlordosis. Ya, kalau tadi yang hiperkyphosis, sekarang kita masuk ke hiperlordosis. Kalau hiperkyphosis itu terjadi pada bagian atau region torakal, maka untuk hiperlordosis ini terjadi biasanya pada area lumbar. Ya, karena memang secara alamiah di situ bentuknya adalah lordosis. Ya, pelakuannya memang lordosis. Nah, hiperlordosis pada postur itu biasanya disebabkan oleh peningkatan kurva atau lengkungan dari lumbarnya. Terjadi peningkatan yang mungkin nilai normalnya itu kan sekitar 40 sampai 53 derajat. Itu normal. Yang 40 ya 40 sampai 53 itu masih normal. Terus kemudian ketika misalnya dia ada kurang daripada itu tidak baik atau termasuk gangguan postural, lebih daripada itu juga masuk gangguan postural. Hiperlordosis dari postur itu bisa disebabkan juga karena peningkatan anterior tilt dari pelvic. Iya, peningkatan anterior tilt dari pelvicnya. Ya. Jadi kalau teman-teman udah pernah dengar terkait dengan latihan pelvic tilt belum? Belum. Atau ya pelvic tilt ya. Jadi pelvic tilt itu nanti kita coba untuk melakukan latihan melihat pergerakan dari pelviknya, ya, lumbosakralnya, ya. Jadi kalau misalnya dia meningkat anterior tilt, jadi anterior posterior tilt itu berkebalikan, ya. Yang lordosis itu dia ini anterior tilt. Dia bergerak itu bukan vertebra kita, bukan badan kita, tapi cukup pelviknya. Ini adalah seperti ini, ya. Ini yang posterior tilt, ini yang anterior tilt. Latihannya itu seperti itu. Jadi teman-teman, siapa nih? Yang pakai celana bola siapa? Iya. Ya, kamu aja. Ya, biasanya orang-orang dengan problem sakit LBP gitu ya, karena di atas sana. Ya, ini dilepas, ya, bisa dilihat ke sini. Ya, jangan. Ya. Biasanya kita melakukan latihan-latihan terkecil, ya, boban. Jadi ini yang kamu nggak bakal bisa lihat dekat di bagian. Jangan enggak itu bagian. Tepuk gini ya, segini aja. Oke, sip, gini ya. Kalau bridging tahu? Bridging, coba bridging. Nah, terus membentuk jembatan, namanya bridge.
ini, ya ini minimum dorong ke sana. Ya, itu bridge. Kalau ini adalah turun, ya sampai bawah. Kalau pelvic tilt itu adalah kita bisa dari sini, bisa dari depan, bisa dari sampingnya. Nah, kamu tinggal pegang di area pelvicnya ini. Nah, kalau dia sudah paham, kita tinggal gerakin, punya kamu itu. Jadi jangan sampai pantatmu ngangkat, ya, jangan angkat ya. Ikutin tangan. Sana. Ini bergerak. Jadi ke sana, yang posterior tilt, anterior tilt. Ya. Jadi kamu rasanya itu ke sana, terus. Nah, ini. Nah, kalau yang lordosis tadi anterior tilt itu dari ini. Nah, bayangkan kalau misalnya kayak gini, udah pasti ininya lordosis kan, karena dia posisinya adalah anterior tilt. Yang dimaksud dengan peningkatan anterior tilt itu seperti itu. Jadi kalau ini anterior tiltnya meningkat, otomatis ininya, ya. Coba relax, Mas. Ini kan susah masuk. Kalau dia misalnya anterior tilt, pasti lebih mudah masuk karena ini lordosisnya meningkat. Ya, posisi lumbalnya itu meningkat. Nah, beda kalau swayback tadi kebalikannya. Swayback itu dia cenderung posterior tilt. Ya, kalau ini anterior tilt. Nah, ini cara kita melatih itu. Diikutin dulu. Nanti kalau dia udah lancar, kamu suruh dia pas berdiri pun udah bisa. Tapi kalau langsung kamu suruh dia berdiri, ada yang bisa, tapi ada yang agak masih susah. Nah, kalau dia sudah lancar kayak gini, ikutin tangannya. Nah, ini udah ngikut nih. Nah, nanti dia udah mudah. Pelan-pelan kesini Pak, terus. Oke, maksimal balik ke sana. Terus. Oke, sini lagi. Udah enak ini. Udah ngikut. Kalau udah ngikut, kita nggak perlu apa-apa lagi, tinggal kamu gerakin tanganmu aja dia ngikut. Nah, ini adalah anterior dan posterior tilt. Jadi ini mempengaruhi juga. Sehingga ketika misalnya kamu anterior tilt, pasti ada korban ini. Maksudnya ada yang akan tight, ya, otot flexor dari hip itu pasti akan tight atau ngencang, ya, iliopsoas, ya, itu pasti akan ngencang. Nah, terus kemudian area-area otot-otot di sini tuh ngencang. Kebalikannya, yang lemah itu nanti akan pada otot-otot inti atau otot core. Maka orang yang lordosis itu biasanya dia tidak kuat menahan pipis. Karena otot-otot core-nya tadi yang berfungsi untuk menahan pipis atau kemih itu tidak kuat. Ini misalnya dia nahan pipis, ataupun misalnya dia ketawa terlalu berlebihan, nonton yang umur biasanya sampai pipis gitu ya. Itu karena biasanya otot-otot core-nya lemah, dan itu biasanya keluhan oleh orang-orang yang hiperlordosis. Di sininya lemah sama di otot sininya lemah. Ini silang. Sana tight, sini lemah. Nah, biasanya ada kondisi yang hiperlordosis. Begitupun yang hiperkifosis tadi, ya, ini tight, pectoralis dan flexor dari lehernya, dan area trapezius ini tight. Yang lemah itu adalah area sana, ya, ke sana, ke belakang sana, sehingga dia sangat mudah ke arah kifosis. Upper cross syndrome, lower cross syndrome. Nah, biasanya itu kalau masalah postural. Cuma juga ada yang menentang, yang nggak selamanya seperti itu. Memang nggak selamanya seperti itu, tapi kebanyakan, ya, ada yang mengatakan bahwa tidak sesuai dengan perkembangan ilmu sekarang, karena beberapa kondisi tidak selamanya ini tight, ini nggak selamanya silang seperti itu. Tapi kebanyakan yang kita temukan memang kondisinya akan seperti itu, ya. Teman-teman mungkin ada sumber yang lain boleh, itu ya. Oke.